Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas pendidikan KNR, korupsi dan anti narkoba, eh, saya akan menyampaikan tentang definisi korupsi dan narkoba. Baiklah, untuk video kali ini saya akan memaparkan sedikit latar belakang korupsi. Adalah kata korupsi itu berasal dari kata yang begitu populer di mana semua orang itu mengetahui dikarenakan sering kata ini disebut. Jadi korupsi itu seperti misalnya berkonotasi dengan istilah sogok atau uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin. Ini tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian. Nah, di mana jika penipuan ataupun pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pencuri dan penipu, maka untuk tindak pidana korupsi ini bukan seperti penipuan. Nah, cuman perbuatan korupsi itu jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam karena merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam kepemilikan barang atau harta. Nah, sedangkan di sini narkotika adalah sebuah jenis obat-obatan yang memiliki manfaat di bidang layanan pengobatan, khususnya pada bidang kesehatan. Namun, apabila dilihat dalam sudut pandang yang lain, maka ini dapat menimbulkan keterkaitan yang merugikan jika mempengaruhi tubuh manusia karena dapat merusak saraf-saraf kecil, terutama otak bagi penggunanya. Nah, secara garis besar itu tentang pendidikan korupsi dan anti narkoba. Nah, selanjutnya pandangan Islam tentang korupsi dan tindak pidana korupsi itu adalah, yang pertama, sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana yang dimaksud dengan istilah korupsi ini, karena di dunia modern korupsi merupakan praktek kecurangan di dalam transaksi antar manusia. Maka ini bisa dilacak dan ditelusuri oleh beberapa kata seperti berikut: riswah atau rasa. Secara bahasa, riswah ialah sesuatu yang menghantarkan tujuan dengan segala prinsip asal tujuan tercapai. Nah, terus riswah ini sendiri adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk melibatkan yang hak dan yang membenarkan yang jelas-jelas batil. Sedangkan riswah ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau ingin memperoleh keinginan. Sementara riswah di dalam pengertian lain yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang mempunyai kekuasaan atau jabatan apa saja untuk menyukseskan prakteknya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai apa yang diinginkannya, atau upaya yang didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan. Menurut Yusuf Al-Qudrawi 1980 halaman 456. Jadi didefinisikan oleh Yusuf Qudrawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap itu tidak hanya terjadi di pengadilan ataupun kehakiman. Pada realitanya, praktek ini menjamur di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Nah, terdapat 3 unsur suap. Yang pertama ada
penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain, baik berupa harta maupun jasa, supaya mereka itu melaksanakan permintaan penyuap. Yang kedua ada pemberi suap, yaitu orang yang memberikan atau menyerahkan hartanya seperti uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Nah, sedangkan yang ketiga itu suapan, yaitu hartanya atau barangnya seperti uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan atau diharapkan atau yang diminta oleh orang yang menyuap. Jadi meskipun ketiga kata riswah atau sogok itu secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi pada seluruh praktek dalam suap menyuap itu dikategorikan sebagai hal yang bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah, yang berarti kebusukan, kesucian kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Begitu dengan arti korupsi yang termuat dalam kamus KBBI, bahwa korupsi adalah tindakan atau perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan pendapat lain umumnya yang memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi. Nah, jadi perbuatan seseorang atau kelompok yang menyuap ataupun kelompok lain untuk memudahkan keinginan dan mempengaruhi si penerima untuk